ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah SIA yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anista Yasinta Abung selaku moderator. Saya Sekretariat Demel Enrico sebagai pembicara. Saya Herlina Manulang sebagai pembicara. Saya Maria Cinita Lucy sebagai pembicara 4. Yang pertama, ada pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya ialah untuk memberikan informasi guna pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemelaksaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. Berikutnya ada pengertian dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Baik, yang berikutnya transaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Next. Yang berikutnya activity diagram. Activity diagram adalah yang bertujuan memodelkan komputasi dan aliran kerja yang terjadi pada sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Tujuan utamanya adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Yang berikutnya UMKM. Dalam kurung UMKM merupakan usaha perdagangan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau sekumpul orang yang memiliki peran dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu sejarah salon Ibu Lisa. Salon Ibu Lisa adalah salon satu usaha yang bergerak di bidang usaha fashion, perawatan rambut, muka dan lainnya di Jakarta Pusat, Kramat Pulo, Jalan Dalam 2. Salon Ibu Lisa telah berdiri sejak tahun 2017. Salon Ibu Lisa yang dipimpin oleh Ibu Lisa berbagai jenis perawatan seperti perawatan rambut, perawatan muka, kuku, dan lain-lain, dan memiliki 3 karyawan yang membantu pekerjaan Ibu Lisa. Salon Ibu Lisa juga sudah dikenal banyak oleh masyarakat sekitarnya dan sudah memiliki pelanggan tetap. Selain itu, salon Ibu Lisa juga menerima keinginan yang di-request oleh pelanggan dengan mengandalkan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Salon Ibu Lisa berusaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan mempromosikan salon miliknya melalui media online diminati oleh masyarakat luas. Next. Berikutnya yaitu struktur organisasi dan fungsi. Ada pemilik, karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Selanjutnya
yaitu tugas dan wewenang. Tugasnya yaitu menyetujui dan menandatangani dokumen terkait penjualan seperti laporan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, mengawasi jalannya aktivitas dan kebijakan umum salon. Wewenangnya menerima seluruh laporan terkait aktivitas salon, menyusun dan menentukan kebijakan tertinggi di salon. Selanjutnya, tugas melayani customer untuk melakukan segala perawatan, menerima pembayaran dari customer, mencatat segala transaksi pendapatan dan pengeluaran pada salon. Wewenangnya melakukan aktivitas di dalam salon agar banyak pelanggan. Yang kedua, meminta kebutuhan perawatan yang dibutuhkan salon kepada pemilik. Berikutnya yaitu proses bisnis sistem berjalan. Proses pelayanan, salon Ibu Lisa menyediakan berbagai perawatan seperti perawatan rambut, wajah, dan kuku pada pelanggan salon. Pelanggan bisa memesan terlebih dahulu lewat brosur yang terdapat keterangan perawatan dan keterangan harga. Setelah pelanggan menyelesaikan pemesanannya, para karyawan bisa membagi tugas untuk melayani pelanggannya. Setelah selesai melayani pelanggan, karyawan dapat membuat struk harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Kedua, prosedur laporan. Karyawan menghitung pendapatan harian yang didapatkan, kemudian karyawan membuat laporan penjualan bulanan dari ringkasan penjualan harian, menghitung dan menyajikan laporan keuangan perusahaan pada pemilik. Berikut ada activity diagram yang terdiri dari pelanggan, karyawan, dan pemilik. Yang pertama, pelanggan datang ke salon dan memilih perawatan yang telah disediakan, sedangkan karyawan mencatat semua pesanan dari pelanggan dan melayani pelanggan sesuai dengan pesanan yang pelanggan inginkan. Setelah itu, karyawan menghitung total dan harga perawatan, menerima pembayaran, dan membuat struk nota pembayaran dan diserahkan kepada pelanggan, sehingga pelanggan menerima struk pembayaran dan membayarnya ke karyawan sesuai dengan struk yang diberikan. Karyawan menerima pembayaran dari pelanggan. Setelah itu, karyawan menerima pembayaran dari pelanggan. Semua pembayaran yang dibayar oleh pelanggan akan dicatat dan diserahkan ke pemilik salon, dan pemilik salon berhak menerima laporan keuangan serta mencatat semua transaksi laporan keuangan yang masuk pada salon tersebut. Yang berikutnya ada spesifikasi sistem berjalan dokumen masukan. Yang pertama, bentuk dokumen masukan dalam sistem penjualan pada salon Ibu Lisa antara lain ada daftar pelanggan yang terdiri dari nama dokumen, yaitu daftar pelanggan atau data-data nama pelanggan. Yang kedua, fungsi yang terdiri dari jumlah pelanggan yang berkunjung ke salon. Yang berikutnya, sumber, yaitu bagian-bagian karyawan dan tujuannya ke bagian pemilik. Medianya melalui media kertas atau struk, jumlahnya 1 rangkap, frekuensinya harian, dan formatnya dalam lampiran 1A. Yang berikutnya adalah daftar harga perawatan pelanggan salon, yang terdiri dari nama dokumen atau daftar pelanggan. Yang kedua ada fungsi, yaitu informasi harga perawatan dari setiap pelanggan salon yang bersumber dari karyawan dan bertujuan untuk pemilik salon tersebut dengan media kertas atau struk dalam jumlah 1 rangkap, frekuensinya harian, dan formatnya lampiran A2. Berikut adalah spesifikasi sistem berjalan dokumen keluar, yaitu terdiri dari bentuk dokumen keluar selama sistem penjualan pada salon Ibu Lisa sebagai berikut. Ada A, nota atau struk, yaitu nama dokumen, nota, fungsinya untuk menginformasikan tagihan yang harus dibayar oleh karyawan.
Yang berikutnya ada sumbernya dari karyawan dan tujuannya ke karyawan yang satu, medianya melalui kertas, jumlahnya satu rangkap, frekuensinya setiap ada pelanggan yang melakukan perawatan, dan formatnya lampiran dalam kertas B1. Yang berikutnya B, rekap pendapatan harian. Ada nama dokumen, yaitu rekap pendapatan salon harian, fungsinya informasi pendapatan salon, sumbernya dari bagian karyawan, bertujuan untuk pemilik salon tersebut, dengan media kertas, jumlahnya satu rangkap, frekuensinya harian, formatnya lampiran dalam kertas B2. Yang berikutnya, rekap pendapatan bulanan. Ada nama dokumen rekap pendapatan bulanan, fungsi informasi pendapatan bulanan, sumbernya dari bagian karyawan, bertujuan untuk pemilik salon, medianya melalui media kertas, jumlah kertasnya satu rangkap, frekuensinya formatnya lampiran B3. Yang berikut ada pemecahan dan permasalahan pokok, yaitu yang pertama permasalahan yang terdiri dari pengolahan pencatatan pemasukan dalam pengeluaran uang yang tidak sesuai. Yang kedua ada pengolahan karyawan yang tidak sesuai di dalam salon tersebut. Yang ketiga ada masalah pelanggan seperti keluar tanpa membuat perjanjian. Yang berikutnya ada pemecahan permasalahan di atas, yaitu yang pertama pengembangan sistem pencatatan berbasis komputer, yang kedua pembaharui isi kontrak kerja, dan yang ketiga melakukan pelatihan bagi seluruh staf karyawan. Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap sistem informasi akuntansi pendapatan dan pengeluaran salon Ibu Lisa, maka kami dapat menyimpulkan bahwa salon Ibu Lisa masih belum mencatat pendapatan keuangan dan pengeluaran dengan benar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan dalam pembelian informasi yang kurang akurat dan juga lambat. Dapat kami simpulkan juga bahwa karyawan yang bekerja pada salon Ibu Lisa ini kurang efektif dalam bekerja, sehingga karyawan sering resign di saat pelanggannya full. Hal ini juga mempengaruhi terhadap laporan keuangan pada salon Ibu Lisa dan juga karyawan yang memberikan pelayanan yang kurang baik terhadap pelanggan, sehingga pelanggan yang berkunjung sering memberikan keluhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.